lembaga. Bukan lembaga itu, ganti namanya Tambaga. Mana tuh tonton lagi nih Juma. Dengar dulu. Teman-teman kita sepakat ganti namanya dengan lembaga ya. Ya, pencetak kitabnya kita ganti menjadi Tambaga beleng-beleng. Loh. Nah, artinya Juma di situ. Penempatan kata kau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu. Ditempatkan pada tempatnya. Kamu ingin membuat saya terkena tipu daya lagi. Loh. Kau ingin meneruskan kemudian. Kau ingin meneruskan. Kau ingin meneruskan cara Paulus menjerat dengan tipu daya. Loh. Nah, dengar Juma ya. Penempatan makna kata Juma harus ditempatkan. Di mana asalnya ada penambahan kata? Kamu katakan itu dari mana? Oke, nah gini Juma. Artinya di mana? Dari mana curinya kata kamu katakan itu dari mana? Bisa ditempatkan kepada kalimat. Ya. Artinya jaringan Juma. Dasar ular apa yang ada dalam dirimu kawan? Ular apaan sih Juma? Ular cerdik. Kan gitu. Ular cerdik. Ular cerdik bisa tidak katakan ular licik. Ular licik. Kan gitu. Jadi itu kita bahas ini Dinda. 2 Korintus parah. Itu mana kan gini. Ular yang licik kan gitu. Bisa kita katakan ular yang cerdik kan tidak bisa. Itu benar mengerti bahasa kata. Berat. Gitu lah. Saya sih sampai nangis dia. Udahlah saudara. Berat. Misi kami menyelamatkan kalian. Kalau Anda tidak mau selamat, saya tanya tadi tujuannya kita bahas itu apa? 2 Korintus 12:16. Gimana? Supaya kalian tidak menggaungkan bahwasanya Islam disebarkan dengan 3 kebohongan. Boleh berbohong dalam 3 hal. Lah di agamamu seluruhnya kebohongan. Yang kemarin aja belum Dinda jawab pertanyaanku. Itu. Yang disalibkan itu siapa? Itu belum selesai pertanyaan kemarin. Dinda, apa itu? Siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin ceritanya. Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Siapa orangnya? Dia bilang. Ya Yudas, siapa lagi? Di mana dalilnya? Udah saya tanya sama yang lain-lain. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang terkutuk? Betul. Yang di atas salib. Siapa yang di atas salib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang di atas salib. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Betul. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh siapa? Di mana dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dikutuk oleh Elohim. Nah, yang dikutuk oleh Elohim adalah pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Yudas atau Yesus? Jadi menurut kamu Yudas? Yudas. Di mana dalilnya? Iyalah, siapa lagi? Di mana? Dalilnya Ulangan 21 nomor 22, nomor 23. Di situ nggak ada dibilang Yudas. Gimana sih? Iya, di mana? Di mana ada Yudas? Di mana? Di mana? Tapi kamu bilang Yudas. Di mana tidak ada Yudas? Di mana? Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang kamu hukum melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Nama Yudas itu tidak ada ditulis di situ. Di mana sih? Namanya nubuat itu tidak nyebut nama Cahayu. Orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Jadi kok Yudas? Nah sekarang sekarang dalam tragedi Yesus dan Yudas, siapa di antara keduanya yang terkutuk? Oke, saya Jumaya. Yudas itu pintar. Di mana dia digantikan? Itulah. Kalau dikatakan terkutuk masalah ya Jumaya. Mana dikatakan dia Yudas? Mana? Di mana ini?
Iya. Itu kan nubuat, tidak menyebut nama karena itu nubuat. Iya. Tetapi yang duduk dalam perkara itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana tahu Siapapun. kau dia yang disalibkan itu Yudas? Itu yang saya tanya. Itu dalilnya tadi Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Berarti yang Orang tertulis ini harus terkutuk jadi itu bukan hanya Yudas, banyak orang terkutuk yang mati di kayu salib. Tapi Banyak, dalam bukan hanya tragedi Yudas. Yesus Yudas, dalam tragedi Yesus Yudas itu siapa di antara kedua orang ini yang dikutuk? Siapa? Oh, Lucu ya. jawaban nggak ada yang jelas. Lucu jawabannya berputar-putar itu loh, nggak ada jawabannya. Lu kok berputar-putar? Kok Mana berputar-putar? ada Yudas dikatakan orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Itu Yudas. kan nubuat. Makanya saya tanya, Kalau Sambalus memang itu Yudas yang disalibkan, nubuat. mana dalilnya? Dalilnya mana? Sambalus. Nah. Itu nubuat. Ayo. Itu nubuat. Itu nubuat. Nubuat. Itu nubuat. Ramalan. Itu Nubuat ramalan. dari mana? Ramalan apa ini? Loh, kamu ngerti nggak nubuat itu apa? Jadi Apa itu nubuat? Nubuat itu apa? dinubuatkan sama Nubuat itu apa? Bentar. Nubuat itu yang nubuat akan itu apa? terjadi di masa depan. Itu Akan terjadi pintar. di masa depan. Berarti yang tertulis di dalam Ulangan 21 itu adalah nubuat yang akan terjadi di masa depan. Siapa yang cocok di situ, itulah yang menggenapi. Pertanyaannya, Mana dikatakan siapa Yudas? siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas untuk disalibkan? Apakah hanya Itu siapa? Yudas? Yesus atau Yudas? Apakah hanya Yudas yang terkutuk pada saat itu? Siapa lagi selain Yudas? Barnabas, banyak kan? Barnabas, mungkin Barnabas. Hah? Tadi kamu Mungkin bilang Yudas. Barnabas. Tapi kamu Ya bilang siapapun, yang pasti bukan Yesus. Lucu ente ini. berarti Kan nggak saya pasti. bertanya. Makanya saya bilang yang Saya disalibkan bertanya. Yesus gitu loh. Yang pasti bukan Yesus. Mana dalilnya Yesus yang disalib? Mana dalilnya Yesus Tapi kamu dikutuk? bilang Mana kemarin Yudas, si Faruk Oke, bilangnya Nah, saya nggak Paulus. ya. Karena saya Sekarang memberikan udah Barnabas lagi. Mana yang dulu karena kedua. saya memberikan dua kandidat, Yesus di dan dalam Yudas. Kalau saya memberikan tiga kandidat, Yesus, Yudas, Barnabas, Bom-bom, berarti tiga kandidat ini salah satunya, tapi bukan Yesus. Aduh. Berarti kalau ada Syarat satu lagi, untuk kalau ada disalib, satu lagi, sabar dulu, Hah? sabar. Syarat Oke. untuk disalib, pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini terpenuhi nggak untuk Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Bubar. Rungkatkan. Udah, bubar. Nangis dulu, nangis. Oke, gimana? Ada jawaban. Gimana? Gak ada jawaban. Udah selesai. Untuk apa lagi dilanjut? Untuk apa banyak dilanjut? apologet, Ternyata udah Yesus bertanya, tidak ada Yesus jawaban. tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Udah selesai. Udah bubar. Bukan untuk mengenapi firmannya, bukan dia. Nenekmu kiper dari mana ilmunya itu? Salib ini, salib. Yang kita bahas salib, bukan Sebelum doktrin dia dogma datang gereja dunia, bukan. sudah Yang kita dikatakan bahas ini salib. Salib, Dinda. Gimana kamu? Salib. Yang kita bahas ini salib. Iya. Salib yang kita bahas, bukan yang lain. Ya bahas salib terus Syarat untuk disalib, pertama melakukan dosa yang besar sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua dikutuk oleh Elohim. Yesus memenuhi kedua syarat ini enggak? Tidak. Ya sudah, bubar. berarti Bubar. kamu bilang salib itu Yudas, Bubar. Barnabas. Berarti Mana yang betul. betul? Paulus telah menjerat kalian dengan tipu daya selama ini. Bubar. Di CPI bilang Paulus. Mana yang betul? Bubar. Kok jawabannya Siapapun banyak gitu loh. Bom bisa di situ, bom bisa, Edis juga bisa di situ. Siapapun
yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Siapapun, yang pasti bukan Yesus, karena Yesus Makanya tidak saya memenuhi bilang, syarat. terkutuk itu Kenapa banyak, kemudian bukan kalian hanya Yudas. menganggap, kenapa kalian menganggap kematian Yesus itu adalah jalan keselamatan buat kalian? Karena kalian telah dijerat oleh Paulus. Iya, jadi siapa jadi Iya. sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya? Kalau memang bukan Yesus, siapa? Pelaku dosa yang memenuhi syarat. Pertama, Kan Pertama tidak ada adalah, jawaban. dengar. Tidak ada jawaban kan? kan Kan gitu. ada. Dengarkan Siapa? saya, dengarkan. Siapa? Oke. Dengarkan. Kamu dengar. Oke. Oke. Ada 2 syarat tadi kan? Ada 2 syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas menerima suap enggak? Iya, terus? Oke, lolos pertama. Lolos syarat pertama. Syarat kedua, apakah orang yang menerima suap dikutuk oleh Elohim? Betul. Dua-duanya terpenuhi oleh siapa? Yesus atau Yudas? Tadi saya bilang, Yudas atau Barnabas, dua-duanya. Jadi siapa yang betul? Berat saudara, berat. Tidak ada jawaban. Dua-duanya terpenuhi oleh Yudas. Sekarang muncul penyesat yang menipu, yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik. kamu Yang bilang disalib Barnabas Yesus. Kata si PI, dibalik. Yusuf. Sang penipu yang Mana menjerat betul? dengan tipu daya, dibalik bahwa yang mati adalah Yesus untuk menyelipkan konsep penebusan dosa. Terjawab bukan? Berat saudara, berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Enggak ada jawaban. Sementara 2 syarat kamu iakan semua untuk Yudas. Kau cari lagi siapa? Coba. Sudah terjawab. Beda-beda. Dua syarat ini terpenuhi oleh Yudas. Kata si Ucup, Paulus. Tadi kau bilang lagi Barnabas. Salah dia itu. Salah dia, salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Enggak ada kan datanya seperti itu, enggak ada kan? Makanya Tapi yang mana dikatakan datanya? adalah Datanya tidak mana? ada dalilnya. Tidak ada dalilnya Paulus menerima suap. Kalau kami Nggak ada. jelas, Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan tuh Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, Semua yang di Alkitab itu, Aku saya anggap menjerat benar engkau semua, tidak ada dalam yang salah. kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih Dia mau pakai? dituduh, Alamak. Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Ini bukan kamu mengatakan ini? Nah, Ini ular kadal. makanya saya bilang, Ular apa yang ada? yang saya di- bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban. Gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus Kayak atau Yudas? Yudas. Nah, Terus Yudas udah. mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Gak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak teman-teman? Terkutuk kan, yang terkutuk, yang menerima Ya, yang suap terkutuk itu Yudas. yang memenuhi syarat Yudas. Yang Nah. dikutuk oleh Elohim Yudas. Kalau Yang memang menerima Yudas suap yang Yudas. disalibkan, mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap. Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Hmm. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk, tidak pernah dikutuk. Dia disalib Tidak untuk- pernah. Dia disalibkan untuk membenahi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mati Gak Mija. ada jawaban. Dia bilang. Aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mati Mija. Jelas Di mana? sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Udah. Sudah.
Udah, aman nih, aman, Bilang sudah aja aman. nggak bisa jawab. Udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman. Udah. Bisa Kamu jawab sendiri yang nggak? sudah mengakui. Enggak bisa dijawab. saya udah jawab Udah tadi. bisa. Udah kita lanjut yang lain. Pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Saya- Gurunda? Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap Guru. Benar Saya nggak buka. teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya clear. Iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Pak Ardi, Ya. Matius sebelum buka, 27. sebelum buka nangis dulu. Nomor 5 kalau nggak salah. Ini parah nih. Oh ya parah, ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Ada. Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5, ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba Iya. bacakan. Nah, di dalam sini di catatannya orang Kristen, catatan full life. Masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca. Jangan Ya ngoceh, saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak Matius berapa? yang telah diruncingkan. Sabar. Matius berapa Mati, sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara Disalibkan. Ya. Ini Matius ini Matius nih Matius 27. Alkitab Sabda kucluk. Alkitab Sabda Mana? kucluk. Jangan bohong. Wah, kucluk kali nih orang. Longor kali Mbak jadi orang Mbak. Woi Longor. Jangan Alkitab bohong, Sabda Longor. woi. Longor jangan bohong ini Matius 27 Ya, gimana ini? aku udah anti rungkat ini. Aku udah anti rungkat ini Gurunda. Masalah mau rungkat mau anti rungkat. Ini Matius 27:5 nih. Ini. Di mana kata Di Alkitab Sabda kucluk. Kucluk ini Alkitab namanya bukan sabda-sabdam itu kucluk. Loh, waduh ini bagiannya Gurunda lah ini. Mana? Silakan Gurunda. Ini Dinda. Mati Dia ini Nina, dijerat dalam tipu daya, jadi susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. Iya. 2 Korintus ya? 2 Korintus 12:16. Iya, Aku menjerat Korintus, ya. engkau, menjerat Betul. engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi Tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung itu diri. betul. Nah, di sini kan ada huruf J nih. Ada huruf J kecil nih ya. Ini kita lihat. Kita lihat. itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Kalau dengan catatan itu cara bisa dibuat-buat Dinda. Kalau ayat Alkitab bisa waduh, dibuat-buat. Bapak gereja ditolak Gurunda. Parah ini. Menghujat Kristen ini orang. Menghujat yang ini pasti, Gurunda. ini yang jelas ini Matius 27 nih Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut Udah nggak Gurunda. bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana sih? Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya harus
kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku. Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajarannya di Alkitab berlaku. Ya. Cayu. Paulus mengatakan Kalau di tidak dalam berlaku, kitab ya Galatia udah, hilangkan aja. 2. Sabar, saudara. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya Berapa tadi ya, Galatia? coba kamu baca. Galatia 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa? Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab sekiranya kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berat. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini nggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasihmu Yang tadi itu masih berlaku hanya atau dua tidak? minta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi mana? itu loh. Yang Yang di mana? imamat jangan kau singkapkan, Berlaku. jangan kau singkapkan aurat. Itu kan sebelum Yesus datang ke dunia. Masih berlaku. Masih berlaku. Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya dua, sekarang dua. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk Sekarang dikasih Tuhan hanya dua, kasih sama manusia. Sekarang Bukan kasih hanya mengasihi ada antara Kristen, laki semua dengan manusia. laki. Dan sekarang kasihilah kasih Tuhan mengasihi antara cewek dengan antara cewek. vertikal dan horizontal, makanya dilambangkan dengan salib. Sesanya Tidak. kisambalo. Dengar kita ngomong, dengar. Di salib itu. Kalau di horizontal Indonesia, dan memang vertikal. kalau kalian di Indonesia ini, kadang kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi.
Setelah Yesus Larangan datang. ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti Iya. kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak. Pantas aja mereka mengatakan cukup satu istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup satu, tapi di luar masalah generasi. Bertobatlah Dinda. Ini parah nih. Ini dia, ini parah nih, parah. Asoy. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak Ini berlaku soalnya yang lagi. ditunggu-tunggu. Ini Kapan parah nih. kamu mengharapkan ini masih berlaku, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, Itu pilih mana? itu Kalian makanya. bebas melakukan. Tunggu. Horizontal dan vertikal. Pilih mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian Oke. bebas melakukan kemaksiatan sesama jenis atau lawan jenis, atau sia-sia kematian Yesus. Pilih mana? Yang apa pertanyaannya coba? Kalian bebas, sorry. Kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak Nggak dua-duanya. bisa. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kamu bebas nge-seks dengan siapa saja. Tetapi ada Yesus sebagai penebus dosamu, atau kamu tidak bebas nge-seks berdasarkan Imamat 18 dan Yesus Tapi- tidak sia-sia. Tapi ya oke. Plus jadi 2 lawan 2 ini ceritanya kan. Ya, Kamu bebas nge-seks. Kamu bebas nge-seks, ada Yesus yang mengampuni dosamu. Tetapi kamu tidak bebas nge-seks, Yesus tidak menebus dosamu. Mana kamu pilih? Tidak dua-duanya. Mate mija masalah generasi. Inilah awal kehancuran Ya, tidak agama dua-duanya. Anda. Kalau Ajaran Anda Kristus tidak bisa memilih itu, 2 bebas. Kalau 2 di kamu antara udah ajaran berbuat ini. dosa, jangan kamu ulangi lagi, itu dikatakan. Oh, tidak ada itu. Enggak ada. Diulangi lagi. Enggak ada itu, Bang. Udah dikasih Nggak ampunan, ada, diulangi nggak ada. lagi. Kok enggak Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kamu bukan hamba lagi. Ngapain kau taat lagi pada aturan? Dinda, kamu percaya enggak saya sahabat dikatakan dalam kitab? Apa? Bukan anak lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabatnya Tuhan. Percaya enggak? Iya, saya percaya. Nah itu. Paulus mengatakan itu di dalam Galatia 3, Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba Tuhan, kamu itu adalah anak Tuhan. Sahabat. Ya, tapi Tuhan mana yang punya anak kayak kalian ini yang bebas nge-seks? Di mana kita ngecek nggak ada. Loh, ini dalilnya Imamat 18. Jangan kamu membuka, jangan kau mendekati aurat istri ayahmu. Jangan kau Jangan, mendekati, kan? membuka. Jangan. Nah, ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Berlaku. Berarti sia-sia kematian Yesus. Astaga, gimana aku jelaskan biar kamu paham ya? Tadi Galatia 2 nomor 21. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kau baca Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi ini harus kau lepaskan semua. Perintah, larangan-larangan ini harus kau lepaskan supaya boleh- Yesus bermanfaat. boleh semuanya Kalau gitu, kamu boleh masih semuanya. mengikuti hukum larangan ini, maka percuma Yesus mati. Apa? Jadi kita boleh melakukan semuanya, jangan ini, jangan ini, Boleh. boleh semua. Boleh. Itulah Boleh. ajaran sesat itu namanya, boleh semua. Boleh kamu lakukan itu. Karena kalau kamu mengharapkan, loh. Paulus yang Gimana mengatakan lah? itu. Kalau Gimana kamu lah masih begitu, mengharapkan gitu. kebenaran. Loh. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka kenapa kamu tidak mau melakukan jangan ini, jangan itu? Kenapa? Karena kamu berharap kebenaran itu ada di situ. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan pasti kebenaran. Nah, karena kalau kamu masih menganggap itu adalah firman Tuhan,
maka kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Kamu belum paham itu Dinda, belajar lagi ya. Harus belajar privat. Biar kamu paham masalah itu. Coba kau baca Galatia 4. Galatia 5 coba kau baca. Oke, apa itu dibilang situ? Coba kau 5 baca ya? Galatia 5 Ayat nomor 4. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bukan? Iya. Coba kau baca. Udah, ada saya Iya. baca. Nah, coba kau baca. Udah saya baca tadi. Saya tidak dengar, jaringan saya nggak bagus di sini. Waduh. Galatia 5 ayat 4. Oke. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tadi larangan-larangan tadi itu masih benar menurutmu? Itu maksudnya dibenarkan dari hukum Taurat, Dinda. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ular apa yang merasuki dirimu? Aduh. Di situ dalilnya sangat jelas. Ya, kamu akan lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu masih menjalankan yang tadi, berarti kamu munafik. Paulus membebaskan kamu dari segala hal. Di dalam Udah, Efesus gini. 5, Gini intinya, Efesus Dinda, 2 nomor 15, Bentar, dengan aku matinya jelaskan. Yesus Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Oke, bentar, aku jelaskan. Galatia 5 Ayo. ayat 4 ini artinya keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk menaati Bukan dari Taurat. hukum Taurat. Bukan Ya, dari Taurat betul, yang tadi. betul. Berarti yang tadi kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita Tidak berlaku hanya lagi. mengimani kepada Yesus. Nah, itu yang penting imani Yesus Tuhan. Rudal dibawa bisa nembak kemana aja. Bukan itu artinya, Dinda. Gimana? Loh. Gimana ceritanya? Kamu paham kayak Gimana gitu? ceritanya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala larangan, perintah, ketetapan yang ada di dalamnya. Bentar, Efesus berapa? Termasuk imamat enggak? Efesus 5. Efesus 2 nomor 15. Hai. 2. Bentar. 2:15. Sebab Iya. dalam sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Yesus Beserta? datang itu untuk membatalkan hukum Ya, Taurat. baca terus. Baca Dengan terus. segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi Imamat satu. tadi. Imamat Bentar. tadi. Bentar, Imamat tadi. untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia Iya, baru tahu, di dalam ngerti. dirinya dan dengan ini Iya, mengadakan ngerti. damai sejahtera. Gitu loh. Ngerti, Makanya ngerti. disatukan Sekarang jadinya. iya, ngerti. Yang tadi itu masih berlaku enggak atau batal? Yang tadi apa? Yang hukum Taurat. Iya, masih berlaku enggak? Kan ditanya hanya untuk melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya keduanya dijadikan menjadi satu. Jujurlah padaku. Kok Bila juga sih? kau tak mau jujur. Ini parah nih, parah. Parah ini. Aduh, parah ini. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen di Indonesia itu belum ada seusia 100 tahun mereka eksis. Tapi di barat sana, Bung, sudah 2000 tahun. Coba kau lihat pola kehidupan mereka. Hubungan mereka sesama jenis dan lawan jenis. Baik itu ayah ke anak, anak ke ayah, baik itu saudara dengan saudara, ayah ke ponaan,
kemudian dan seterusnya. Anda lihat bagaimana kehidupan seks mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian. Kalian tidak bisa mempraktikkan ini leluasa. Kenapa? Kalian dikelilingi oleh umat Islam yang memelihara ajaran mahram. Iya, itu Anda harus akui, saudara. Maksud itu Anda harus akui. Gara-gara ajaran kamu, kami jadi baik gitu. Bukan jadi baik kalian itu enggak. Kalian malu melakukan, malu-malu mempraktekkan isi Bible di Nusantara ini. Bukan Malu-malu. tadi, pernyataan Karena tadi, kalian dikelilingi maksudnya. oleh mayoritas Islam yang memelihara hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan kekerabatan, hubungan aurat. Itu kalian malu. Bukan Kalau di barat tadi. sana, Bung, Gimana kalau di sih? barat sana, Bung, kalau di barat sana, Bung, itu sudah tak ada batasan, Bung. Tak ada batasan berpakaian. Anda pernah lihat kan di YouTube orang pawai telanjang tanpa satu helai benang pun, laki perempuan tua muda ya kan, berjalan. Belum lagi mereka berpesta sesama jenis telanjang bulat, banyak orang di situ. Mereka viralkan. Kenapa? Kan nggak malu Itu lagi. Apa yang mau membatasi Dinda, mereka? supaya jangan masuk Nah, itu Indonesia. yang kita jaga. Makanya tetaplah, Makanya ada makanya agama. Indonesia harus tetap mayoritas, harus mayoritas terus Islam di Indonesia. Bukan masalah Karena itu. kapan? Itu yang Oh kita iya jelas jaga. dong. Karena Bukan, mereka Pak. melakukan karena tidak ada lagi larangan dalam agama mereka. Itu yang kita Mana jaga larangannya supaya lagi? budaya barat itu tidak masuk ke negeri kita. Bu, gitu itu loh. bukan budaya barat. Itu bukan Jadi? budaya barat. Itu adalah budaya yang berdasarkan atas keyakinan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja. Ini Pak. Karena ada Yesus. Itu bukan Karena ajaran ada itu, Yesus sebagai Dinda. pengkami. Bukan ajaran. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang membaca tadi. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatur pakaian. Hukum Taurat itu mengatur kekerabatan. Hukum Di Taurat mana itu dia mengatur mengatur seks. pakaian? Di mana? Di mana? Hei, ajaran Kalau orang Yahudi berzina itu ada. bertudung. Janganlah kamu Ajaran berzina bertudung ada. itu ajaran mereka. Ajaran menutupi aurat itu ajaran orang Yahudi. Mereka diajarkan kemudian ketika mereka ingin Tidak. masuk ke bait suci, diajarkan mandi tahir, diajarkan mandi junub, Hukum diajarkan Taurat itu ada berwudu, berapa? diajarkan Coba saya tanya sujud. dulu. Dan Hukum Taurat itu itu ada berapa? tidak lagi diberlakukan oleh Kristen. Kenapa? Hukum Taurat itu ada berapa Karena, Dinda? karena hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Iya, saya tanya hukum Itu Taurat bukan ada ajaran berapa? Kristen itu. Larangan-larangan tadi itu sebenarnya bukan berlaku untuk orang Indonesia. Jangan begini, jangan begitu. Itu ajaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya tanpa Paulus pun ajaran itu tidak berlaku bagimu. Ini Dinda hukum Taurat Bebas nih. kalian Nggak itu. Tidak ada diajarkan berpakaian di sini Dinda. Jangan ada Alamak. Allah lain di depanku, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Allah. Terus Allahu kata, Akbar. hormati ibumu, jangan membunuh, jangan berzina ada. Nih, jangan berzina. Mana tadi ayat ke titah ke-7, Taurat ke-7, mana dia? Ini. Jangan berzina ada. Bukan pakaian diatur, jangan berzina. Beda. Gitu loh. Makanya Masa saya sih? bilang ini ke-8, ke-9. Jangan mengucap dusta, jangan Saudara. menghinakan sesama rumahmu. Ini hukum Taurat. Saudara. Makanya saya bilang kita jaga budaya kita Indonesia ini supaya jangan budaya barat itu jangan masuk ke negeri kita. Itu saya bilang. Makanya adanya perlu agama, tata kerama, sopan santun. Bukan karena masalah hukum Tauratnya. Hukum Taurat tidak ada mengajarkan berpakaian. Jangan berzina. Siapa iya. bilang? Siapa bilang? Di Hukum situ Taurat jelas itu hanya sekali. ada 10. Jangan kau singkap aurat. Artinya pakaian. Di Pakaian. mana Dinda? Itu Tidak ada. Di Taurat ini tidak bahkan ada. perintahnya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan jangan ketoburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ini, Dinda. Jangan pakai pakaian dibuat dari dan seterusnya. Itu 10 diatur Taurat. dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nih, Mereka 10 diatur Tauratnya. cara berpakaian. Cara Jangan berpakaian menyebut aja pada mereka diatur. Ini Dinda, Jadi nggak dibaca, boleh kau dibaca. singkapkan aurat-aurat dan seterusnya. Ini. Ya. Tidak Bahkan ada orang di dalam Yahudi pakaian itu sini. dipelihara agar mereka itu menjaga kumis-kumisnya, menjaga jenggot-jenggotnya. Orang Yahudi itu dijaga semua. Oke,
Bahkan mereka dilarang bertato, jangan kau merusak kulitmu, jangan kau merusak kesucian anak perempuanmu dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diajarkan tata krama, diajarkan tentang apa yang sama di Islam gitu loh. Ini titah kedua ini ya, jangan ada pada Allah lain. Itu hukum yang diterima Musa ketika dia kemudian di Gunung Sinai. Tetapi ketika berbicara mengenai pelanggaran dan aturan-aturan, Nabi Musa itu diperintahkan untuk dia mengajarkan cara-cara hidup baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, tidur dan seterusnya. Itu diajarkan itu. Seluruhnya itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan katanya. Dibatalkan. Karena Paulus mengatakan bahwa kamu jangan lagi mau diatur ketetapan-ketetapan seperti itu. Kalau kau masih mau diatur, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia. Begitu saudara-saudara. Jadi yang tadi itu masih berlaku atau sudah berlaku lagi? Kan udah saya baca. Berlaku lagi. Iya, kan udah saya baca. Nggak berlaku lagi kan? Nah, itulah dia. Nah, ini kira-kira Paulus ini benar enggak mengajarkan itu? Kenapa tidak benar? Ya benar lah. Nah, berarti kamu membenarkan ajaran seks bebas kalau begitu. Jelas. Loh, kalau saya tidak membenarkan itu berarti saya tidak percaya dengan Yesus lah. Kan gitu. Lah, ini bukan masalah Yesusnya. Kalau kamu percaya kepada Yesus, berarti kau harus melepaskan ajaran seks bebas. Taurat yang 2 itu datang setelah Yesus ada. Kalau saya tidak percaya itu, kalau kau saya tidak percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus berdasarkan pengajaran Paulus, kamu harus melepaskan larangan seks bebas tadi. Di mana harus kau lepaskan itu. Bisa seks bebas di mana, Dinda? Enggak ada di kitab dikatakan. Itu jelas tadi dikatakan jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan uratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini. Itu larangan untuk jangan seks bebas. Tapi Paulus mengatakan kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari larangan-larangan itu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Sia-sia kematian Yesus Kristus kalau kamu masih menjaga yang tadi. Dengan kata lain, lu harus melakukan seks bebas karena tak ada lagi perintah. Bukan berarti karena perintah-perintah Tuhan melakukan itu. Gimana sih? Siapa bilang? Paulus mengatakan kamu ini adalah orang-orang merdeka. Hei, cuma saudara, bukan dibolehkan itu berzina. Di mana kita dibolehkan buat zina atau apa tadi? Menginginkan perempuan gitu. Enggak ada. Saudara. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Dari larangan Taurat. Kamu itu orang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 ayat berapa tadi, Dinda? Nomor 13. 13. Nah, kau bacalah itu. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu merdeka dari apa? Bentar dulu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paham? Paham kan? Loh, iya paham. Kamu ini adalah orang merdeka. Sabar. Kamu ini adalah orang-orang yang merdeka. Iya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul, apa kehidupan dalam dosa itu? Dia berzina itu tadi. Ya, tidak ada lagi dosa di dalam. Saudara, dengar, Anda pahami baik-baik itu dalilnya. Yang disebut dosa itu adalah melakukan yang tadi itu. Kalau kau melakukan itu, kamu bebas melakukan itu, karena kau bukan lagi hamba. Kamu tidak tunduk lagi pada perintah hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Itu dalilnya tuh. Tetapi janganlah Galatia kamu 5. kemerdekaan itu. Iya, Galatia 5 nih. Galatia 5 apa itu? Ayat berapa tadi? Ayat 13 kan? 13, iya betul. Nah, bacalah nih ya. Saudara-saudara, memang iya, saya ngerti. Justru saya yang ngajarin ente, kok kamu yang balik ngajarin saya.
dengar, Astagfirullahalazim ya Allah ya Allah ya janganlah kamu mempergunakan Karim. kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Gimana Loh, sih? dosa Bintang? itu sudah tak ada lagi, Cak Ayu. Iya, astagfirullahalazim ya Allah Jadi ya Karim. maksudmu Di, jadi di maksudnya Kristen kita itu bebas buat dosa gitu. iya. Lah iya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Di Kristen itu Agama mana coba? mana? Bentar. Tolong Agama tunjukkan mana kepada mengajarkan saya. berbuat Sabar. Oh. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk Kristen larangan Tuhan agar Kristen tidak berzina itu tertulis di mana? Ayo. Bentar. Nah, silakan. Keluaran 20 ayat 14. Hah? Keluaran 20 itu untuk Kristen. Itu untuk Kristen. Iya. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya, kamu nggak terima. Aduh, Saudara, kalau kamu itu cerdik, cerdas, pintar, bukan ular beludak, tadi Paulus mengatakan kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa kau lari ke Taurat? Itu satu. Yang kedua, Taurat itu adalah hukuman, aturan, hukum bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Sementara yang saya tanya adalah untuk Kristen. Yang ketiga, dengar nih. Galatia 5 nomor 13, di situ tidak ada dosa. Oke, bentar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Jadi kamu bukan menganggapnya dosa. ajaran Kristen itu ajaran sesat gitu, ngajarin jahat. Di mana agama ngajarin Paulus jahat? saudara Paulus yang mengatakan itu Agama tadi di itu awal kok. Dinda, tidak ada ngajarkan jahat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mengajarkan untuk Paulus kebaikan sendiri. semua agama. Kamu apapun istirahat, saudara. Kamu istirahat. Kamu istirahat. Host, diturunkan orang ini. Dia sudah mulai gila. Di mana agama tidak yang mengajarkan kesesatan? Loh, tadi di awal Paulus sudah mengakui kalian dijerat dengan kesesatan. Masih juga. Galatia 5 nomor 13 itu penipuan lembaga kalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan ya layanilah seorang akan lain oleh kasih. Ada enggak kata dosa di situ? Ada enggak yang bisa buka kamera? Linda Ardiansa. Ada yang bisa buka kamera? Bang Ardi. Masih di jalan Gurunda, izin. Mati di jalan. Ya. Ustadz Alip, udah sholatnya Ustadz Alip. Oji. Ustadz. Bang masih Bang ibadah. Masih ibadah. tidur. Iya. Enggak, Kores monitor. Galatia 5 itu teman-teman. Galatia 5 itu di data 13-nya. Terjemahannya sebenarnya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk bebas merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk daging, untuk fisik, untuk sifat kemanusiaan, untuk sifat keduniawian. Tidak ada dosa di situ. Jadi mereka ini orang-orang merdeka. Jadi larangan-larangan tadi itu, itu tadi yang saya katakan, mereka kalau masih mengharapkan larangan itu masih malu-malu melakukan jangan ini jangan itu, mereka lepas dari kasih karunia dan sia-sia kematian Yesus Kristus. Mereka ini orang merdeka, teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang merdeka. Mereka orang-orang yang tidak lagi dikenai hukuman, aturan, jangan begini, jangan begono. Kenapa? Karena mereka ini bukan hamba lagi. Mereka sudah menganggap diri mereka ini adalah Tuhan, alias anak Tuhan. Begitu saudara-saudara. Ya, selanjutnya ini ada siapa ini? Alktp. Alktp mau bertanya atau gimana? Alktp.
Megan, Megat. Dibuka mute-nya Bang, Megat. Sulit juga ya kalau kita diskusi sama orang yang sudah dijerat dengan tipu daya. Mempertahankan kebodohan itu. Bukan kebodohan, mempertahankan untuk menjerat yang lain. Ya, Megat. Mereka mati-matian menipu dirinya sendiri, Gurunda. Iya. Mati-matian mereka. Nanti pas mati panik mereka. Waktu sekarat panik mereka. Karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Dia pikir Itulah kenapa nyaman. Iya. Iya, dia pikir nyaman gitu. Mati, nanti lu tahu Tuhan yang benar yang mana. Terbukti nanti di situ. Cuma udah telat waktunya. Napas lu susah, megap-megap itu berkata-kata. Muslim meninggal dalam senyuman, kalian meninggal karena tergagap-gagap. Aduh, minta, ya mas, hidup lagi sehari, mau masuk Islam, mau masuk Islam. Saya mau mengaku yang Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, Nabi terakhir. Ya Allah, nggak bisa bre, nggak bisa bre. Wah, mana Gurunda? Kena, Gurunda kena. Wah, ini roomnya nggak anti rungkat? Anti rungkat, cuma tadi terlalu ini Gurundanya. Anti rungkat ini. Oh. Tapi bisa naik lagi. Yo, ada dua Mas Novan sama AI KTP. Selamat sore. Pak, Roji, patah-patah. Wah, nggak ada yang ngomong. Ya udahlah, gua dakwah dulu. Masih kena kayaknya. Ini dua-dua ini Muslim apa Kristen dua-dua? Woi. Dua-dua. Boleh banget, King Kevin boleh banget. Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Oh, ya ada yang mau disampaikan, Bang? Ya ini Mas siapa ini? Mas apa ini namanya? Novan. Mas Novan. Siapa itu yang digedein kok gelap? Nggak ada. Oh. Mas Novan. Oh Mas Novan. Amin atas perkataanmu. Semoga Tuhan menutupi mulutmu seperti Yahya. Gua sambut dengan gembira, bre. Dan semoga Apu 102 tidak ditutup mulutnya seperti Uti Watimena. Dan juga John Peter. Dan para penghujat lainnya yang akan menyusul mati dalam terbata-bata. Mamma mia. Jadi ayo yang mau belajar Kristen silahkan naik ke atas. Yang mau belajar Islam silahkan ke Edis. Semoga menyusul yang lainnya menjadi Islam. Penginjilan dulu ya. Gue belum dapat inspirasi apa ya inspirasi ya yang enak. Anakku adalah Tuhan. Minta tolong dong teman-teman di bawah di follow akun saya teman-teman yang warna. Ya. Untuk kawan-kawan tolong di follow akunnya Akhi Ardiansah yang sebelumnya ya. Yang ini cuma untuk promosi aja. Yang di follow yang sebelumnya silahkan.
Woi, enggak lah. Inilah gimana? Oh yang ini Ikhwan, yang ini tolong di follow Ikhwan ya, gitu. Mantap, Sukron yang udah. Ada Nyong Ambon dan juga Hani Clever apa nih? Selamat sore kalian berdua, Hani Clever. Pusing HP, susah banget digesernya ini. Aduh. Hani Clever Kare. Selamat sore. Sore. Pusing banget HP, susah banget digesernya ini. Rak Panas kayak kayak gitulah. panas. Boleh bertanya? Boleh banget, silakan. Karena sampai hari ini belum ada jawabannya sih. Iya, Ya. pastilah. Saya mau tanya di Al-Quran, Ya. kalau Perintah sunat. Allah menyebut hari kiamat di hari Jumat itu di ayat berapa, di surat apa gitu? Enggak ada. Itu perkataan Nabi. Nah, kenapa sampai Nabi bisa membuat statement kayak gitu? Karena di An-Najm ayat 3 sampai 4, segala yang dikatakan Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Sementara Allah sendiri nggak menyebut itu kan? Iya, itu dari Nabi. Berarti Nabi lebih tahu dong. Bukan. Tapi karena Nabi diberikan wahyu, sebagaimana firman Allah di surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, kalau Gimana ini sih? sama saya beda, Res. Kalau saya benar, Nabi lebih tahu daripada Bapak. Waduh. Langsung diumpan lambung saudara-saudara. Jadi itu nyungamban jawabannya secara Islam gitu. Makanya ada gelar Nabi itu bukan gelar abal-abal. Ada sesuatu yang melebihi dari manusia, yaitu pengetahuannya tentang alam dunia dan akhirat gitu. Contoh kayak gini Nyong Ambong. Nyong Ambong Kristen kan? Kristen. Apa ya? Oh Muslim, alhamdulillah. Muslim ya. Hah? Muslim? Ya. Ini ada Hani Clever sekarang, Hani Clever. Ini parah nih. Ya. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan silakan. Ya. Malam-malam di sini udah malam gitu. Selamat malam. Oh malam. Ya di sini sore. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan silakan. Iya. Oke, mau tanya nih. Boleh. Siapa ini? Hani, Ya, halo. ini Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen? Hah? Apa bang? Halo? Alhamdulillah. Ya halo. Iya. Ya. Apa? Muslim apa Kristen bang? Ini apa mau tanya apa mengenai Islam? Saya mau tanya tentang Islam bagaimana? Bapak Muslim apa Kristen? Oh, saya Kristen. Nah gitu dong ditanya dari tadi. Oke. Silakan. Adakah apa kayak saya ingin tahu bagaimana Anda begitu yakin dalam Islam Anda bisa selamat begitu. Oh, jadi Anda ingin tahu bagaimana dalam Islam bisa selamat begitu ya? Ya maksudnya keyakinan Anda begitu. Bagaimana Oke. Anda bisa yakin? Brother, that's a very good question gitu. Dalam Islam selamat itu ada dua, ada yang langsung ke surga, ada yang dicuci dulu ke neraka baru ke surga. Tapi dua-duanya ujung-ujungnya adalah keselamatan. Nah, untuk mencapai keselamatan tersebut satu kata saja, yaitu takwa. Takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu saja. Ya saya tambahkan. Kalau saya Boleh. berbeda juga. Kalau saya berbeda juga. Ya orang Muslim, orang Islam semuanya akan selamat walaupun kata Kores tadi akan disucikan dulu di api neraka.
Yang penting satu, jangan menuhankan manusia yang mati terkutuk. Itu aja, selamat ke surga. Ini parah. Masalahnya bagaimana? Tenang. Apa yang dikatakan itu apa benar terjadi apa adanya gitu. Ya, benar, Res. Benar kan? Tepuk tangan dulu, Res. Maksudnya Anda punya jaminan apa untuk bisa membenarkan ucapan Anda tadi? Nggak cuma jaminan, janji iya, jaminan iya, bukti juga iya gitu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169. Nah, maksudnya fakta apa yang bisa mengklaim hal itu? Jadi Oh, faktanya. Oke. Jadi kalau mau lihat langsung ke faktanya, artinya